Hai Sobat Bully di seluruh dunia. Hahaha, gimana kabarnya? Sehat dong? Masa enggak? Nah, aku mau kasih pantun nih buat kalian. Buah kedondong, buah manggis. Senyum dong, kan kamu manis. Nyindir aja guys, nggak apa-apa. Oke, jadi kali ini aku mau nyeritain alur cerita film Avatar guys. Nah, tapi ini bukan Avatar guys. Ini tuh Avatar biru, tinggi, mancung. Tapi pakai ekor guys. Film ini adalah serial fiksi ilmiah yang disutradarai oleh James Cameron. So, langsung saja ini dia, Avatar, The Way of Water. Film diawali saat keluarga Jake Sully yang diperankan oleh Sam Worthington dan istrinya Neytiri yang diperankan oleh So Saldaria yang merupakan kepala suku Na'vi. Mereka memiliki keluarga kecil dengan 3 anak, yaitu Netayam, Loak, dan Tuk. Jake adalah salah satu manusia yang tinggal dan memilih untuk hidup bersama dengan para avatar dan juga para ilmuwan lainnya. Jake menjaga kaumnya dari bahaya, dan sebagai ayah, Jake juga mengajarkan anak-anaknya cara bertahan hidup. Go get it. Yeah. And it's him, the mighty fisherman. Yeah, good boy. Di tengah kebahagiaan yang sedang mereka rasakan, Jake dikejutkan dengan kemunculan para manusia yang kembali datang untuk menginvasi kaum dan tempat tinggal mereka. Para avatar menyebut mereka Sky People atau penduduk langit. Para manusia datang dengan teknologi yang sangat maju. Mereka juga membentuk tim manusia yang diubah wujudnya menjadi wujud para avatar yang dipimpin oleh Kolonel Miles yang ditugaskan untuk menyerang dan mengambil alih Pandora, planet tempat tinggal para avatar. Lalu saat para manusia memindahkan persenjataan, para avatar membom jalur kereta yang mengangkut senjata yang membuat kereta tersebut terbalik. Mereka menjarah semua senjata untuk digunakan melawan manusia. Lalu manusia datang dengan pesawat tempur dan mulai menembaki mereka. Maka hal itu yang membuat Netayam terluka. Lalu dia dibawa ke camp dan diobati. Kemudian Kolonel Miles beserta timnya sudah mendarat di kota Birkenhead. Apa itu? Inilah Birkenhead. Ya, itulah yang menjadi pemukiman para manusia. Kota ini dipimpin oleh Jenderal Edmore yang ditugaskan untuk membentuk kawasan hunian untuk manusia. Lalu kolonel dan timnya diterbangkan ke area hutan untuk mengambil data dalam sebuah stasiun yang ada dalam sequel pertama film Avatar. Nah, bagi kalian yang mau diceritain Avatar sequel pertama, komen di bawah ya guys, oke? Di saat yang bersamaan, Loak, Spider, Kiri, dan Tuk melihat kolonel dan timnya yang berada di stasiun tersebut, dan mereka pun melaporkan hal itu kepada ayahnya, Jake. You look like avatars, but they're in full camo and carrying ARs. There's 6 of them. Sesaat sebelum mereka pergi, mereka ditangkap oleh kolonel dan timnya. Nah, sebelum Jenderal Edmore datang untuk menjemput Kolonel Miles, Jake dan para avatar datang dan mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Lalu setelah tim penjemput datang, Kolonel Miles berhasil membawa Spider sebagai tahanan mereka. Sesampainya di rumah mereka, Jake meminta kepada Neytiri untuk pergi dan meninggalkan hutan Omaticaya agar anak-anak mereka bisa terhindar dari ancaman kolonel dan timnya. Namun Neytiri menolak dan ingin mempertahankan tanah airnya. Father gave me this bow as he lay dying, and he said protect the people. Sementara di tempat lain, Spider diinterogasi oleh manusia untuk menunjukkan di mana tempat persembunyian Jake berada. I don't know.
Setelah memikirkan hal tersebut, Jake dan Neytiri akhirnya pergi meninggalkan hutan Omaticaya bersama keluarganya. Mereka mengasingkan diri agar para avatar lainnya tidak dalam bahaya. Kemudian mereka menuju ke klan laut, yaitu Metkayina, berharap para manusia tidak menemukan mereka. The Father protects. The Sea Clans are a world unto themselves. Setelah mereka tiba di Metkayina, pemimpin mereka, Tonowari, dan istrinya, Ronald, awalnya mereka tidak ingin Jake dan istrinya tinggal di sana, karena hal itu akan membuat mereka juga dalam bahaya. Namun setelah memikirkannya, akhirnya Tonowari mengizinkan mereka untuk tinggal di Metkayina. Torok Makto and his family will stay with us. Treat them as our brothers and sisters. Dan mereka pun tinggal dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka belajar menyelam, berenang, mengatur nafas dalam air, dan belajar menunggangi hewan laut yang ada di sana. Dan kebanyakan masalah anak remaja pada umumnya, karena selalu diejek oleh Aunung, anak dari ketua klan dan teman-temannya, maka Loak dan Netayam akhirnya berkelahi dengan anak pemimpin klan tersebut. Call the punch, bitch! Never touch my sister again. Hingga Jack memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Aunung. Kemudian Loak pergi meminta maaf kepada Aunung. Setelah meminta maaf, Aunung mengajak Loak pergi berburu yang berada jauh dari rumah mereka. Kemudian Aunung dan temannya ternyata menjebak Loak dengan meninggalkannya di tengah laut. Saat Loak dalam bahaya, yaitu saat datang ikan yang ingin memakan Loak, hingga membuat tunggangannya pergi. Lalu Loak bersembunyi di karang, namun ikan itu terus saja mengincar Loak. Hingga akhirnya, ia ingin mengambil nafas ke permukaan. Namun tiba-tiba, datang ikan yang lebih besar, menggigit ikan tersebut dan menyelamatkan Loak. Tapi sayang, Loak kehabisan nafas guys, hingga membuatnya tenggelam. Namun ia diselamatkan oleh Tulkun, ikan yang menyelamatkannya tadi. Kemudian untuk membalas jasa Tulkun, ia melepas sesuatu yang menancap di sirip Tulkun tersebut. Dan akhirnya membuat mereka menjadi berteman. Friends? That's right, we're friends. Friends. Kemudian Netayam dan beberapa yang lainnya pergi ke pohon roh. Mereka menghubungkan diri dengan pohon roh. Namun Kiri mendapatkan penglihatan yang membuatnya pingsan guys. Lalu dia dibawa pulang ke rumah. Kemudian Ronald, istri ketua klan Metkayina, mencoba menyembuhkan Kiri dan berhasil guys. Dan akhirnya Kiri kembali sadar. Lalu di tempat lain, Kolonel Miles mendapatkan sinyal lokasi di mana Jack berada. Maka ia pun dengan segera mendatangi Jack
dengan persenjataan lengkap. Kolonel Miles mendatangi setiap desa di Pulau Avatar, di Pulau Bangsa Medcaina, untuk mencari Jack dan keluarganya. Hingga ia berhasil mendapatkan Jack. Looking for weapons! Calm! Any kind of tech! Get down! You two! You see? Head down! Tapi karena Jack tetap bersembunyi, maka Kolonel Miles mendapatkan sebuah ide, yaitu mereka membunuh Tulkun untuk memancing Jack dan Neytiri agar keluar dari tempat persembunyiannya. Hold on to your ponytail, Colonel! Ternyata Tulkun yang mereka bunuh adalah milik Ronald, istri kepala suku, yang membuatnya sangat marah. Your name is Roa. Namun Jack memberitahu mereka bahwa itu hanyalah jebakan dari manusia, hingga Tonowari mendengarkan Jack dan menerima sarannya. You tell the Tulkun that if they're hit by one of these, they're marked for death. Tell the Tulkun. Saat Loak dan lain mencoba menyelamatkan Tulkun, ternyata manusia sudah mengincar Tulkun tersebut. Hingga Loak memberitahu ayahnya dan meminta bantuan karena Kolonel Miles melihat mereka dan mengincar mereka. A Tulkun that's under attack. Killer ships inbound. It's about 12 clicks out. Who's with you? It's all of us. Yeah. I'll be damned. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Tulkun, mereka bersembunyi di antara tumbuhan laut. Tapi pada akhirnya guys, Loak, Tuk, dan Sirea, mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke kapal induk. Lalu Jack dan Tonowari bersama penduduk yang lain datang untuk menyerang manusia yang telah menculik anak-anak mereka. Namun Kolonel Miles memberikan tawaran agar anaknya, Jack yaitu Loak, tidak dibunuh. Dan akhirnya Jack menerimanya. What's it gonna be? Check your fire. I'm coming out. Saat Jack ingin menyerahkan diri, satu Tulkun menyerang kapal yang ternyata dia adalah sahabat Loak. Yang membuat Jack dan pasukan Avatar lainnya menyerang kapal dan pertempuran antara manusia melawan Avatar terjadi. Jack dan Tonowari mengincar anak-anak mereka, sedangkan Kolonel Miles fokus untuk menangkap Jack. Sedangkan di udara ada Neytiri yang berhasil mengalahkan semua pasukan manusia. Sementara di udara ada Neytiri yang berhasil mengalahkan semua pesawat manusia. Sementara itu, Kiri menggunakan kekuatannya untuk melawan penyelam yang mengincar mereka. Nah, di sini kita akan melihat guys, bagaimana Tulkun itu begitu pintar. Ia bisa menjebak orang yang mengincarnya, lalu membalaskan dendam para kawanannya dahulu.
Di saat yang bersamaan, Netayam datang untuk menyelamatkan adiknya dan juga si Rhea. Setelah menyelamatkan mereka, Loak dan Netayam menyelinap masuk untuk menyelamatkan Spider, sedangkan Tuk dan si Rhea menyelamatkan Kiri. Setelah Netayam dan Loak berhasil menyelamatkan Spider, mereka akhirnya pergi menjauh dari kapal. Namun Netayam terkena tembakan yang membuatnya terluka sangat parah. Give me that! Go, go, go! This way! I'm shot. Kemudian Netayam dibawa pergi menuju Jack, ayahnya, untuk disembuhkan. Tapi ternyata karena lukanya terlalu parah, hingga Netayam pun tidak bisa diselamatkan. Di tengah kesedihan, mereka pun menuju kapal untuk menyelamatkan Kiri dan Tuk. Dan kemudian pertempuran pun terjadi. I need you with me. And I need you to be strong. Right now. Strong heart. Jack dan Neytiri melawan satu kompi pasukan marinir, bro. Ngeri nggak tuh? Dari sini kita bisa lihat guys, kalau marinir USA itu ya nggak jago-jago amat. Bisa lah, marinir Indo lawan marinir Amerika. Boleh coba guys. Eyes up, eyes up! Move up! Push left, go! Push right, get around on her. Who's got eyes? Setelah menghabisi seluruh pasukan Kolonel Miles, Jack dan Neytiri akhirnya berhasil menyelamatkan Tuk dan Kiri. Setelah itu, Jack pun bertarung melawan Kolonel Miles di tengah kapal yang sedang tenggelam. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Jack berhasil mengalahkan Kolonel Miles. Setelah itu, Loak dan Spider mencoba menyelamatkan ayahnya Jack dan ibunya Neytiri, serta adiknya Tuk yang berada di kapal yang sudah hampir-hampir tenggelam guys. Know that it's Loak. Sorry, sir. I'm sorry about Netayam. Untungnya Loak berhasil menemukan ayahnya Jack dan membawanya ke permukaan, dibantu dengan sahabatnya si Tulkun tadi. Kemudian Kiri dengan kekuatannya, ia pun berhasil menemukan adik dan ibunya, dan akhirnya mereka pun selamat guys. Mom! Nah, setelah kembali ke rumah, mereka melakukan ritual untuk mengubur Netayam, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Avatar guys. Gimana? CGI-nya itu wah, menurut saya keren banget guys. Alur ceritanya juga gokil. Bayangin nih, lu bikin film yang semuanya itu baru, dari tempat, hewan, karakter, bahkan rumah dan lingkungannya itu semuanya baru guys, di luar nalar semua. Aduh. Amazing ah. Wow. Pokoknya kalian harus nonton guys. Oke Sobat Molly, itu dia alur cerita film Avatar The Way of Water.
Jika suka silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Hai, bye bye.